Shalom. Perkenalkan, nama saya Helturio Sihombing, NPM 2110007. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Dimensi Medan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menganalisis puisi karya dari Chairil Anwar yang berjudul Kepada Peminta-Minta dengan menggunakan 4 pendekatan. Sebelum saya menganalisis puisi tersebut, saya akan terlebih dahulu membacakan puisi dari Chairil Anwar. Kepada Peminta-Minta, karya Chairil Anwar. Baik, aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa, tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku menjadi beku. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka, nanah meleleh dari luka, sambil berjalan kau usap juga. Bersuara tiap kau melangkah, mengerang tiap kau memandang, menetes dari suasana, kau datang sembarang kau merebah. Mengganggu dalam mimpiku, menghempaskan aku di bumi, di bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Baik, aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa, tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Juni 1943. Selanjutnya saya akan menganalisis yang pertama dengan analisis menggunakan pendekatan mimetik. Sebelum saya menganalisisnya, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Si aku merasa terkejar-kejar oleh rasa dosa karena ada seorang peminta-minta yang selalu memandangnya, yang selalu menatapnya. Si aku sudah sadar akan dosanya kepada dia atau Tuhan. Sebab itu, ia merasa sangat tersiksa, bahkan darahnya rasanya menjadi beku bila selalu ditatap oleh si peminta-minta. Maka, si aku meminta jangan ditentang lagi olehnya, supaya ia tidak mati ketakutan atau terdapat pada lirik darahku menjadi beku. Si aku merasakan dosanya itu begitu mencekam. Maka, aku meminta kepada peminta-minta itu, jangan bercerita tentang dosa-dosa manusia. Rasanya dosa si aku itu sudah tercermin dalam muka si peminta-minta itu yang seperti kena cacar dan bernanah, selalu meleleh dan selalu diusap oleh si peminta-minta sambil berjalan. Seolah-olah si peminta-minta itu selalu mengingat rasa dosa si aku dimanapun ia berada. Rasa dosa itu begitu hebatnya sehingga mengganggu sampai ke mimpi si aku. Rasanya si aku seperti dihempaskan di bumi yang keras oleh rasa dosa yang selalu mencengkamnya, selalu mengejar-ngejarnya. Hal itu membuat bibirnya pedas dan telinganya mengaum karena sakitnya si aku. Berjanji akan selalu mengingat Tuhan, menyembah dan menyerahkan segala dosanya kepada Tuhan dan menyerahkan dirinya. Ia sudah sadar dan merasa betul-betul ia akan sangat tersiksa bila ditentang lagi, diperingatkan akan dosa-dosanya. Maka, si aku meminta jangan ditentang lagi, sebab tentangan mata itu membuat darahnya menjadi beku, membuat ia mati ketakutan karena
rasa dosa tersebut. Bait pertama diulang pada bait terakhir itu untuk lebih menekankan masalah dan memberikan intensitas renungan terhadap masalah tersebut, yaitu masalah dosa manusia. Selanjutnya saya akan menganalisis dengan menggunakan analisis pendekatan objektif. Sebelum saya melanjutkannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan atau pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Pokok itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan pengucapannya, landasan utama pengucapannya. Tema puisi yang berjudul Kepada Peminta-Minta adalah keprihatinan dan ketidaksetujuan. Di sini, tokoh aku tidak suka melihat pengemis mencari nafkah dengan cara meminta-minta. Walaupun kehidupan sangat rumit, namun tokoh aku berharap pengemis mencari nafkah dengan cara yang lebih baik. Yang kedua ada tipografinya. Tipografi disebut juga ukiran bentuk puisi. Tipografi adalah tatanan larik, bait, dan baris. Terdapat 5 bait dan tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga perasaan. Perasaan dalam menciptakan puisi, suasana, perasaan penyair ikut diekspresikan dan harus dihayati oleh pembaca. Untuk mengungkapkan tema yang sama, penyair yang satu dengan perasaan yang berbeda dari penyair lainnya. Perasaan yang terdapat dalam Kepada Peminta-Minta mampu mengungkapkan isi hati penyair yang begitu menginginkan pengemis untuk tidak lagi meminta-minta dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Penggunaan kata-katanya sederhana, namun dapat membangkitkan perasaan pembaca yang ingin melihat perubahan serta dapat cara untuk mencari nafkah. Dalam kalimat mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras di bibirku, terasa pedas mengaum di telingaku. Penyair mengungkapkan perasaan yang ingin diutarakan kepada pengemis, di mana tokoh aku selalu kepikiran dengan sikap si pengemis, membuatnya berpikir tentang kehidupan yang begitu sulit dan rumit. Namun ia ingin mengatakan sesuatu yang selalu menjangkal di pikirannya kepada si pengemis agar mencari nafkah yang lebih baik daripada meminta. Nada dan suasana. Nada berkaitan erat dengan suasana. Puisi Kepada Peminta-Minta bernada terpaksa seperti yang ditunjukkan oleh kalimat baik. Baik aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa, tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi dosa. Seorang tokoh aku yang merasa iba kepada si pengemis dan memberikan apa yang ia punya dengan terpaksa. Tokoh aku terganggu dan risih, selalu dipandang terus-menerus oleh pengemis. Sebenarnya tokoh aku tidak setuju dengan cara si pengemis yang mencari nafkah dan mengatakan jika si pengemis terus seperti ini, ia tidak akan iba lagi. Suasana yang timbul akibat dari nada yang disodorkan penyair membuat pembaca setuju bahwa dalam mencari nafkah tidak seharusnya dengan meminta-minta selama kita masih mampu untuk berusaha. Selanjutnya
selanjutnya irama, berat, sedih, dan penuh emosi. Seterusnya, gaya bahasa dalam puisi kepada meminta-minta karya Chairil Anwar terdapat bahasa figuratif yang muncul, yaitu pada baris keempat dan 21 merupakan majas hiperbola dan bersifat melebih-lebihkan. Munculnya majas hiperbola dari kata nanti, darahku jadi beku. Selain itu pula, majas repetisi pada baris 1 dan 18. Terjadi pengulangan kata baik dalam konteksnya, yaitu baik, baik, aku akan menghadap dia. Selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Amanat atau pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan penyair melalui karyanya. Amanat puisi kepada peminta-minta adalah ajakan penyair kepada pembaca agar tetap berusaha dalam mencari nafkah untuk dirinya serta keluarga dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menganalisis dengan analisis menggunakan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang menitik beratkan pengarang dan orientasi ekspresif, memandang karya sastra sebagai ekspresi luapan, ucapan, perasaan sebagai hasil imajinasi pengarang, pemikiran, dan perasaan. Rasa dosa itu telah tercacar di muka si peminta-minta. Peringatannya terdengar dalam setiap langkahnya. Untuk mengkonkretkan betapa tersiksanya si aku oleh rasa dosa itu, maka dia melukiskan seperti dihempaskan di bumi yang keras. Tentu saja membuat sakitnya di bibir pedas dan di telinganya sampai mengaum. Semuanya itu menyatakan ide betapa sakitnya di balik citra peradaban. Selain dikonkretkan dengan cita-cita serta kiasan seperti di atas untuk menyatakan betapa tersiksanya si aku juga dipergunakan dalam sajak tersebut. Sarana retorika hiperbola. Hiperbola ini adalah sarana retorika yang melebih-lebihkan sesuatu supaya terasa dan menimbulkan tanggapan yang konkret kepada pembaca sebagai berikut. Tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Sudah tercacar semua di muka, nanah meleleh dari muka bersuara tiap kau melangkah. Mengerang tiap aku memandang, mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras, di bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Di samping yang tersebut, di atas juga dipergunakan sarana retorika, enumerasi ataupun penjumlahan, yaitu penjumlahan sakit itu terutama tampak dalam bait ketiga dan keempat. Bersuara tiap langkah kau melangkah mengerang, tiap kau memandang menetes dari suasana, kau datang sembarang, kau merebah, mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras, di bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Secara struktural, pemilihan katanya berupa citraan kesakitan yang menunjukkan koherensi yang kuat sebagai berikut. Darahku jadi beku, sudah tercacar nanah meleleh, kau usap juga, mengerang, menetes, merebah, mengganggu, menghempas di bumi keras, bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Segala dosa, darahku jadi beku. Semua itu menunjukkan bahwa orang yang sadar kepada dosa itu rasanya sangat sakit dan sangat menderita dan tersiksa. Dari segi ketatabahasaan, bukanlah tak ada tujuan dan fungsinya penyair mempergunakan awalan me untuk semua kata kerja bentuk aktifnya. Semuanya itu untuk memberikan aktivitas yang penuh
yang konkret bersungguh-sungguh menghadapkan Dia serta menyerahkan diri, dan dosa-dosa nanah meleleh kau melangkah, mengerang tiap kau memandang, menetes kau merebah, mengganggu dalam mimpiku, menghempaskan aku, mengaum di telingaku. Dalam hal bunyi yang dominan dalam sajak itu, bunyi vokal A dan U yang semuanya memberi gambaran suasana yang berat dan sedih sesuai dengan suasana kesakitan dan penderitaan seperti telah tersebut di atas. Begitu juga persajakan atau rima akhir, selain untuk kemerduan dan kelancaran ekspresi yang membuat liris, juga untuk memperkeras arti. Tapi jangan tentang aku nanti darahku jadi beku. Sudah tercacar semua di muka nanah, meleleh dari muka bersuara, tiap kau melangkah sembarang, kau merebah, menghempaskan aku di bumi keras, di bibirku terasa pedas. Selanjutnya menganalisis menggunakan pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Bahasa puisi adalah polyenter atau breathable, banyak tafsir, dan sangat konotatif atau penuh arti tambahan, yaitu Wellek pada tahun 1962 halaman 25, kepada peminta-minta dapat berarti kiasan, yaitu orang yang meminta-minta si aku untuk ingat kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, sebab manusia itu ciptaan hamba Tuhan. Seruan permintaan tersebut diterima oleh si aku, sehingga si aku menghadap Dia dan menyerahkan segala dosanya. Ia sudah sangat sadar akan segala dosanya itu, sehingga aku jangan selalu diperingatkan saja atau dipinta. Hal ini akan membuat si darah si aku menjadi beku oleh rasa dosa yang sangat hebat, oleh ketakutan akan dosanya, ide atau pengertian sifatnya abstrak. Maka untuk memahaminya supaya dapat dirasakan oleh pembaca, ide atau pengertian tersebut dikonkretkan dengan kiasan-kiasan dan citra-citra. Dosa yang abstrak dikonkretkan seolah-olah dapat dipegang dengan diberi kata kerja menyerahkan dosa menjadi tampak visual dan dapat dipegang menjadi konkret. Untuk menyatakan pengertian bahwa si aku merasa sangat berdosa, supaya menjadi konkret diberi citra perabaan atau thermal image, darahku menjadi beku. Begitu juga peringatan atau seruan dikonkretkan dengan divisualkan. Jangan tentang lagi aku, menentang atau memandang lebih konkret, dramatis dari memberi peringatan. Aktivitas menentang itu kelihatan. Peringatan tentang dosa itu abstrak, lebih konkret, cacar yang tampak di muka yang bernanah. Dosa itu seolah-olah cacar yang bernanah di muka si peminta-minta, yang adalah dosa si aku yang telah membiarkan meminta-minta. Dapat juga berarti bahwa peringatan dosa kepada si aku itu tampak di muka si peminta-minta yang bercacar dan melelehkan nanah, mengerikan dan menjijikkan si aku, membuat si aku tersiksa, gelisah, dan dapat tidur dan tidak dapat tidur, dan membuat si aku mimpi ngeri. Baiklah, saya sudah siap melakukan penganalisisan dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama menggunakan pendekatan mimetik, selanjutnya objektif, dan ketiga adalah ekspresif, dan yang terakhir adalah pendekatan pragmatik.
Semoga teman-teman semua mengerti dan dapat memahaminya. Saya Hulperesio Homping, terima kasih. Bye-bye.